Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala syadina Muhammad wa ala ali syadina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, apa kabar pemirsa Idari TV? Alhamdulillah berjumpa lagi dalam acara yang selalu kita tunggu-tunggu, Mutiara Islam menuju Peradaban Mulia bersama Idari TV. Dengan edisi kita kali ini adalah edisi kajian Muslimah Solehah. Dan adapun hari ini yang akan menjadi judul kita adalah sesuatu hal yang sangat viral sekarang ya Ustazah ya, di Twitter, apakah itu di Facebook atau Instagram. Nah, ini adalah terkait dengan feminis sedikit ya. Nah, judul kita hari ini adalah bekal suami yang mengguncang ada apa? Nah, insya Allah hari ini kita akan membicarakan ini. Jadi bagi para pemirsa yang ada pertanyaan atau mungkin ingin memberikan semangat kepada kita, bisa diketik di kolom komentar. Baik, hari ini saya tidak sendiri, insya Allah saya Cynthia Minandar yang akan menemani sore Anda pada hari ini selama lebih kurang 1 jam ke depan. Dan saya tidak sendiri, di sini sudah ada Ustazah kita, Tri Sulasiana Baiduri. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ustazah, Masya Allah. Sehangat-hangatnya kita hari ini sama hangatnya dengan judul yang akan kita bahas hari ini ya Ustazah. Iya, nah, jadi mungkin langsung saja nih Ustazah, apa sebenarnya dibalik bekal suami yang mengguncang ini Ustazah? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falah mudhillalah wa may yudlil falah hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ini menjadi sesuatu yang cukup menarik ya belakangan ini di dunia sosial media yang sebenarnya awalnya itu adalah sesuatu hal yang biasa, yaitu kita seorang istri membuat bekal untuk suami. Adalah satu kebahagiaan tersendiri ketika seorang istri membuat bekal untuk suami, kemudian suaminya menyukai bekal yang dibawa oleh istrinya. Kan sebenarnya nggak ada masalah. Iya, sebenarnya gitu ya. Itu wajar saja ya Ustaz. Tapi kemudian ketika ada seorang ibu rumah tangga yang bernama Hairani di dalam Twitternya itu beliau memposting beberapa koleksi bekal yang sempat difoto oleh beliau. Kemudian mendapat komentar yang cukup kalau bahasa sekarang julid ya. Iya, negatif ya. Jadi komentar yang agak nyinyir gitu ya, yang menyatakan buat apa capek-capek bikin bekal, dan bahkan sampai segitunya ya gitu ya, bikin bekal untuk suami. Kalau saya nggak bakal mau bikin bekal untuk suami seperti itu. Itu kira-kira komentarnya ya Ustazah. Serasa seperti diperbudak katanya. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat menarik karena ternyata masalah bekal suami ini bukan hanya ranahnya para istri di Twitter itu. Jadi sampai bapak-bapak ikut komentar juga gitu. Sampai bapak-bapak ikut komentar, tumben gitu ya. Perkara urusan istri, urusan perempuan, tapi ternyata bapak-bapak juga ikut komen. Nah, yang jadi bikin rame itu adalah ini menjadi menjadi dua kubu. Jadi ada kubu yang jadi ada 3 sebenarnya. Ada kubu yang sangat menginginkan membekali suaminya dengan bekal. Kemudian ada kubu lagi yang pertengahan ya, kalau lagi sempet bikin, kalau enggak silakan ya, gitu kan. Kemudian ada kubu lagi yang anti sama sekali tidak mau membuatkan, saya nggak mau bikinin karena itu menunjukkan saya ini seperti budaknya katanya, saya seperti direndahkan ya, seperti itulah. Nah, itu termasuk komen-komen yang ramai. Nah, ini sebenarnya menjadi pertanyaan juga untuk kita, ini sebenarnya gimana sih gitu kan. Kok membuat bekal saja menjadi sedemikian viralnya. Ada yang membahasnya dari sisi bahwa itu adalah budaya yang budaya patriarki katanya, budaya yang merendahkan
kaum perempuan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang menengahi, enggak, itu bukan budaya yang baru, katanya itu sebenarnya budaya di kita itu sudah lama. Bahkan kalau dari sejarahnya itu dari Perang Dunia Kedua gitu. Sudah Perang dari seperti Dunia itu Kedua, memang. iya. Jadi yang bapak-bapaknya perang, kemudian yang ibu-ibunya itu menyiapkan bekal untuk para prajurit gitu. Jadi wah seru juga gitu ya. Kalau Sampai saya lihat membahas sejarah gitu dari bagian bikin bekal suami saja. betul. Jadi menariknya itu kenapa sampai mengguncang gini untuk urusan perbekalan? Karena memang ada satu hal yang menarik di sini adalah ketika perkara yang itu biasa, kemudian dianggap sesuatu yang menghinakan, dianggap sesuatu yang tidak biasa, Tidak maka wajar. kita baru akan melek, gitu. Kita baru akan sadar, oh ternyata di luar sana memang ada orang-orang yang tidak menyukai tidak menyukai, kalau lebih spesifiknya lagi, tidak menyukai aturan yang Islam buat Iya benar. untuk kehidupan suami istri. Nah itu wabil khususnya gitu, karena yang ditohok itu adalah bukan hanya sebatas bekalnya saja, tetapi juga kepada peraturan yang ada di dalam Islam tentang hubungan interaksi laki-laki sebagai suami dan wanita perempuan sebagai istri. Oke, Nah, menarik jadi sekali ternyata ya, jauh Ustazah. sekali sampai ke Jauh sana sekali. gitu ya. Jadi bagaimana itu sebenarnya Ustazah peran seorang istri dalam rumah tangga, Ustazah? Iya. Nah, ini hal yang menarik yang jadi kita gara-gara bekal viral di sosial media, kita jadi membahas ini gitu Iya, ya. benar, benar. Kita jadi ingin tahu sebenarnya kalau di dalam Islam itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau di dalam kitab Nizamul Ijtimai, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan di dalamnya itu bahwa di salah satu babnya yaitu kehidupan suami istri, seorang istri itu bukan mitra. Jadi banyak yang komen-komen di dalam kasus bekal suami itu di komen bahwa istri itu kan seperti mitra, seperti teman kita gitu kan, seperti mitra kita dalam rumah tangga. Nah, kalau Syekh Taqi menjelaskan di sini istri itu bukan mitra. Kenapa? Karena istri itu adalah dia sahabat atau sohibah. Nah, sohibah ini lebih dari seorang mitra. Kalau mitra itu kapan kita mau selesai, seperti kita mitra bisnis gitu ya, kapan syarikat. butuh mungkin ya, baru begitu kita sudah tidak menguntungkan, Iya, kita selesai ya gitu. Nah, sendiri sementara lagi. kalau sohibah itu berbeda. Oh, Masya Allah. Nah, kalau sohibah di sini dijelaskan oleh Syekh Taqi, ada di dalam hadis yang diangkat di dalam kitab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa para istri berhak atas persahabatan dan pergaulan yang baik dari suami mereka, sebagaimana mereka wajib taat kepada suaminya dalam hal yang memang diwajibkan atas mereka terhadap suami mereka. Nah, jadi kata sahabat kalau dalam benak kita itu kan kayak kita waktu kecil ya, waktu SD itu kan kita punya sahabat yang susah, senang kita tumpahkan ke dia, Iya, benar, kita benar. ceritakan ke dia, dia juga demikian gitu ya. Namanya sahabat, berbeda dengan teman. Nah, sahabat kalau di dalam Islam, sahabat ini adalah orang yang membersamai kita dalam ketakwaan. Oke. Nah, itu sejatinya sahabat Luar begitu. biasa. Itu artinya sahabat sebenarnya Ya, Ustazah ya. Jadi bukan sahabat apa-apa yang kita lakukan, yang kita suka, dia ikut juga, itu namanya sahabat. Bukan seperti itu ya. Tapi ya, ternyata bukan. bersama-sama dalam ketaatan. Ini Ya, Masya Allah, ini jadi berbeda sekali nih. membersamai, ya membersamai dalam ketakwaan, sehingga suami istri itu dia bersahabat bukan hanya di dunia, tetapi juga apa yang dilakukan di dunia itu nanti akan untuk membawa bekal ke akhirat. Masya Allah, jadi Gitu. menembus sampai ke akhirat, ini kebaikan Ya. dari kata-kata sahabat itu ya Ustazah. Masya Jadi Allah. ketika dia menjadi sahabat di dunia, itu akan menjadi sahabat juga di surga. Nah, beda dengan ketika dia bukan sahabat, terlihat seperti sahabat, seperti gini. Dia tidak seorang suami istri, dia tidak tidak taat. Jadi tidak taat, dua-duanya tidak melakukan ketaatan, kelihatannya akrab, ramah gitu ya, kemudian tidak ada konflik rumah tangga gitu. Tapi sejatinya nanti ketika di yaumil akhir,
dia justru akan saling bermusuhan. Oh iya betul, Gitu, seperti akan yang saling menuntut. dikabarkan di Al-Quran ya Ustazah Akan ya. saling menuntut. Kenapa dulu kamu tidak mengajak saya ke dalam kebaikan? Oh iya Nanti yang benar, istrinya benar, juga nuntut, loh bukankah kamu yang memimpin saya? Ya gitu kan. Akhirnya saling menyalahkan di situ Akhirnya ya. saling menyalahkan. Jadi di Aduh, dunia astagfirullah. terlihat romantis, terlihat Iya. baik, tapi bukan dalam ketaatan, maka sejatinya itu bukan sahabat. Masya Allah luar Gitu. biasa. Jadi ternyata berat sekali ketika disebutkan bahwa seorang suami itu adalah sahabatnya istri dan istri itu adalah sahabatnya suami. Masya Allah Itu luar biasa. satu-satunya yang halal. Iya, Satu-satunya ini dia. yang halal yaitu dalam sahabat dalam pernikahan. Oh iya benar-benar. Gitu. Jadi ini memang baru ya pemirsa di rumah. Mungkin yang punya pertanyaan bisa diketikkan di kolom komentar karena hari ini menarik sekali pembicaraan kita. Bahkan dari masalah bekal suami ini bisa menembus ke makna sebenarnya dari rumah tangga. Yaitu ternyata bukan hanya sekadar mitra, tapi juga sahabat. Dan sahabat tuh punya makna yang luar biasa lagi yaitu untuk mengajak kepada kebaikan sampai ke akhirat ya Iya, Ustazah. betul. Oke, siap. Ya, jadi saya lanjutkan lagi tadi pembahasannya. Kenapa seorang sahabat itu di dalam ranah rumah tangga? Jadi rumah tangga itu adalah persahabatan antara suami dengan istri. Nah, ketika bersahabat, maka seorang istri dia pasti ingin berbuat sesuatu yang menyenangkan sahabatnya, memberikan yang yaitu terbaik untuk sahabat, suaminya, betul. gitu kan? Dan suami juga akan merespon kebaikan sahabatnya dengan kebaikan yang lainnya. Kebaikan juga, betul. Nah, jadi kan antara ketika istri ingin membahagiakan suami, kemudian dia buatkan bekal, dia pikirkan kebutuhan yang sangat mendasar dari suami, yaitu kebutuhan makan. Itu kan kebutuhan mendasar ya, Iya, betul. makan. Ini kalau nggak makan bisa sampai sakit. Yang paling jauh itu adalah kalau sampai makannya tidak benar bisa sampai meninggal, Betul, gitu kan ya. ada kematian. Itu kan kebutuhan hajatul udawiyah Iya, ya, kebutuhan dasar kebutuhan yang mendasar. Sehingga ketika seorang istri memperhatikan kebutuhan dasar suaminya, ini adalah dalam rangka persahabatan dalam rumah tangganya. Masya Allah. Jadi dorongan keimanan, Iya, dia bersahabat dalam rumah tangga, dan Nah. itu yang menyebabkan dia akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan, termasuk membuat bekal untuk suaminya adalah dalam rangka itu. Agak ibadah Gitu. ujung-ujungnya ya Ustazah Iya, ya. betul. Bukan sekadar kebudayaan semata ya. Iya. Betul, itu luar biasa. Nah, ini ada lagi penjelasan tentang di dalam kitab Nizamul Ijtimai, Syekh Taqi juga menjelaskan bahwa di dalam ayat Quran Surat Ar-Rum ayat ke-21 itu kan disebutkan yang biasanya kalau di undangan-undangan itu sering ditulis, Iya. tapi kadang kalau sudah nikah lupa. Nah, Kan ayo biasanya kita gitu lihat ya. undangan pernikahan Kadang kita lagi ya. ketika kita mau menikah kita ingat betul ayat itu, tapi ketika menjalani pernikahan kita lupa dengan ayat itu. Padahal ayat itu adalah untuk kita menjalani pernikahan. Iya. Nah, di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat ke-21 disebutkan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Nah, kata asahan di dalam ayat ini adalah al-itminan. Jadi ketentraman atau kedamaian. Dan dalam konteks ini artinya supaya pernikahan itu menjadikan suami merasa tentram dan damai di sisi istrinya. Dan istrinya juga merasa tentram dan damai di sisi suaminya. Gitu. Jadi itu yang kita kenal dengan sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, memang tujuan pernikahan untuk itu. Iya, mungkin Gitu. sebentar kita iklan dulu ya, Oh, Ustazah ya. iya. Baik, para pemirsa Idari TV, seperti kita ketahui bahwa sebentar lagi akan ada hari raya besar kita, yaitu Idul Kurban atau Idul Adha ya. Nah, dalam rangka untuk memudahkan urusan masyarakat dan mewujudkan kepedulian kepada fakir dan miskin yang ada di Kota Pekanbaru, Riau dan sekitarnya, kami dari Ikatan Idai Riau hadir bersama umat dalam program Idari Peduli atau Idari Berkurban, menerima dan membantu kaum muslim yang ingin berkurban untuk disalurkan kepada fakir dan miskin atau daerah-daerah terpencil di Pekanbaru, Riau dan sekitarnya, agar mereka merasakan kemenangan di hari Idul Adha 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Nah, jadi bagi kaum muslimin, para pemirsa di rumah yang ingin mendukung program Idari Peduli, Idari Berkurban, dapat mentransfer ke rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0836 628560.
Sekali lagi, nomor rekening kita BNI Syariah adalah 0836 628560 atas nama Mukhlis dengan jumlah 2.350.000 per peserta kurban. Nah, kalau nanti sudah dikirimkan, mohon konfirmasinya jika sudah mentransfer ke nomor 0813 6575 2449. Sekali lagi, nomor konfirmasi kita apabila sudah ditransfer adalah 0813 6575 2449. Oke, baik, mungkin itu yang sudah kita bicarakan ini pemirsa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, boleh sekali untuk mengirim atau mengetiknya di kolom komentar. Atau mungkin sekadar semangat dari daerah mana yang sudah hadir melihat kita hari ini ya Ustazah ya. Betul. Dan ini bisa juga disampaikan kepada teman-teman pemirsa di rumah, karena insya Allah ini kan adalah sebuah pahala ya untuk kita bersama menambah ilmu, menambah sakofah dan keimanan. Apabila disampaikan kepada teman yang lain akan menjadi amal jariah buat kita. Jadi boleh linknya di-share. Ya mungkin boleh dilanjutkan Ustazah. Iya. Nah, kehidupan rumah tangga yang tadi, yang bahwa di dalam Islam itu diatur kehidupan rumah tangga adalah layaknya dua orang yang bersahabat. Jadi kebayang dong suasana hangatnya, suasana tentramnya, suasana tenangnya. Karena kita ini dalam satu atap bersama sahabat kita, bukan musuh, bukan mitra yang hitung-hitungan bisnis gitu ya. Jadi bukan itu, tapi kita sahabat. Yang ketika kita pulang ke rumah kita tenang di dalamnya, dan ketika dia pergi dari rumah, maksudnya untuk bekerja atau untuk aktivitas di luar rumah, kita tetap tenang karena dia keluar bukan untuk sesuatu hal yang dia mengkhianati persahabatan gitu ya. Jadi bukan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, itu kita tenang karena saling percaya dan saling terikat dalam satu ikatan yang kuat. Nah, kemudian jadi timbul permasalahan, ketenangan seperti itu, ranah yang private seperti itu, yang sudah diatur seperti itu, ternyata dituntut gitu. Dituntut dan dianggap bahwa istri yang ditinggal di rumah, mengurus rumah dan tidak produktif gitu ya. Tidak produktif menghasilkan uang, itu dianggap sebagai sebuah penindasan. Berarti ide-ide feminis yang menganggap kalau suami keluar rumah, istri juga harus keluar rumah. Kalau suami bekerja, istri juga harus bekerja. Yang saling tuntut-menuntut jadinya ya Ustazah. Yang menginginkan kesetaraan secara membabi buta. Jadi menginginkan kesetaraan seperti itu, yang pokoknya ingin sama, ingin diperlakukan, tidak ada perbedaan. Padahal di dalam Islam perbedaan tugas antara istri bertugas di dalam rumah dengan suami yang bertugas keluar rumah itu sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Jadi sesuai dengan perempuan itu diciptakan dengan hormon yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda, khas, memang betul-betul khas dengan laki-laki. Dan kemudian kalau perempuan menjalani tugasnya laki-laki, itu nggak akan sanggup. Laki-laki juga untuk menjalani tugasnya perempuan yang katanya remeh-temeh itu, ternyata juga nggak sanggup juga, karena memang beda gitu kan. Memang beda, memang Allah menciptakan berbeda dengan tugas yang berbeda juga. Iya, fungsinya berbeda, ibaratnya seperti kunci dan lubang kunci ya Ustazah ya. Apabila dua-duanya sama-sama kunci itu gimana caranya? Nggak bisa buka pintu. Nggak bisa buka pintu, nggak bisa terbuka lah ketenangan dalam rumah tangga itu ya, Masya Allah. Betul. Nah, jadi menjadi mengguncang tadi itu karena memang ranah yang tadinya sahabat itu mulai dirubah menjadi mitra awalnya. Kemudian mitra itu minta diperlakukan sama. Nah, ini kemudian akhirnya menimbulkan efek-efek yang berdampak kepada efek domino mungkin ya. Makin efek kepada kehidupan interaksi antar suami dan istri. Yang tadinya hangat, suami tentram dengan istrinya, istri melayani suaminya atas dasar keimanan, kemudian jadi dia mulai saya kayaknya nggak harus begini deh gitu. Saya juga pengen keluar, saya juga pingin seperti suami saya juga ingin punya duit gitu. Saya juga harus bisa dong gitu. Saya ingin punya duit sendiri, kalau ada apa-apa dengan suami saya punya duit. Nah, itu adalah awal mula pemikiran yang mengarahkan kepada racun-racun yang ditanamkan oleh ide-ide feminis tadi, yang menganggap perempuan harus mandiri, perempuan harus sama dengan laki-laki. Padahal tidak seperti itu. Jadi kalau di dalam kembali ke dalam kitab Nizamul Ijtimai, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa antara laki-laki dengan perempuan
antara suami dengan istri, mereka memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, di dalam rumah tangga itu dikatakan oleh Rasulullah itu kan khairukum. Ya, sebaik-baik kalian itu adalah yang berlaku baik terhadap keluarganya. Dan Masya aku, Allah. kata Rasulullah, adalah yang paling baik di apa yang paling baik di keluargaku gitu. Oke, Di antara luar biasa. kalian juga aku yang paling baik, kata Masya Rasulullah Allah. gitu kan. Nah, jadi kalau kita berlaku baik kepada orang lain di luar gitu ya, kepada berlaku lain di luar, itu adalah sesuatu hal yang belum cukup dikatakan orang itu baik Oke. gitu, belum cukup. Belum cukup ya. Tetapi dia harus berlaku baik juga terhadap istri dan anak-anaknya. Benar. Keluar Nah, aja itu- baik, ke dalamnya baik dulu itu gitu ya. pengaturan di dalam Islam. Jadi Anda tidak cukup baik di luar, tetapi kasar di dalam rumah. Astagfirullah. Itu atau berlaku keras di dalam rumah terhadap orang-orang yang dekat. Itu atau berlaku cuek. Yang luar saya pedulikan, yang di dalam rumah nggak saya perhatikan, gitu. Pokoknya udah saya belikan sudah, gitu. Nah, itu nggak boleh. Kalau di dalam Islam itu ada suasana yang tadi dikatakan sakinah. Nah, maka ketika ada interaksi antar suami dengan istri di dalam Islam itu juga diatur. Tidak boleh menyakiti, saling membantu, gitu ya. Kemudian ketika ada tugas istri yang dirasa berat, maka suami harus membantu tugas istri. Gitu. Bahkan sampai disebutkan di dalam kitab ini, kalau sampai istrinya itu kewalahan dalam melaksanakan tugas rumah tangga, maka suami harus menyediakan pembantu. Masya Allah. Oh, sampai Gitu. Sampai diatur, didukung sedemikian rupa, bahkan diperbolehkan adanya yang membantu di rumah demi Iya, pemikiran betul. bahwa suaminya ini ingin agar istrinya itu tidak terbantu, kewalahan. betul, tidak kewalahan. Ya, Masya Allah. kan kadang ada titik di mana istrinya kalau dalam keadaan normal, maksudnya dalam keadaan biasa, dia bisa mengerjakan semuanya semuanya. sendiri, betul. Tapi istri itu tidak selalu dalam keadaan seperti itu. Ada kalanya Ada dia kalanya, sakit, betul. ada kalanya ketika dia melahirkan, Iya. dalam proses hamil yang mabuk, nggak bisa terjun ke dapur, nggak bisa pegang apa-apa Nggak gitu bisa ya. ngapa-ngapain Nah, itu kan lagi. dalam kondisi yang tidak biasa. Iya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, istri kewalahan mengerjakan urusan rumah, maka ada penjelasannya di dalam kitab ini. Masya Bahwa suami harus memberikan asisten atau memberikan pembantu untuk istrinya. Kalau suaminya tidak bisa memberikan pembantu untuk istrinya, maka suamilah yang harus membantu pekerjaan rumah istrinya. Oke. Itu Masya bayangkan suasana Allah. yang seperti itu, suasana persahabatan gitu ya. Dia Iya. tidak ingin sahabatnya menderita sendiri Oh, gitu ya, dibantu. Nah, suasana itu tidak akan ada kalau tidak ada suasana persahabatan di dalam rumah. Dan dua-duanya berarti harus paham di sini mereka adalah sepasang sahabat gitu ya Ustazah ya. Betul. Sehingga apabila yang satu membutuhkan bantuan, yang lain akan membantu. Dari situ baru terjalin hubungan yang hangat dalam rumah tangga itu ya. Masya Betul Allah. sekali. Jadi kehangatan itu muncul karena sama-sama ingin membuat hal yang terbaik Untuk pasangannya. untuk Masya pasangannya, Allah. untuk sahabatnya. So sweet sekali ini Gitu. pemirsa. Iya, dan itu kan perlu namanya kita kan makhluk sosial ya. Kita makhluk sosial, itu ada feedback. Betul. Jadi ketika kita diperlakukan baik, maka kita akan berlaku baik juga. Jadi ketika kita ingin diperlakukan baik oleh istri, maka suami harus berlaku baik, kepada istri. Dan ketika istri ingin diperlakukan baik oleh suami, dia harus berlaku baik terhadap suaminya. Masya Allah. Gitu. Jadi di sini keadilan pun terbentuk dan sama-sama saling mengerti apa yang dibutuhkan oleh pasangannya karena udah sahabatan tadi ya Ustazah ya. Betul. Jadi memang di dalam rumah tangga dan di dalam Islam pengaturannya itu adalah sama-sama berpotensi untuk berbuat baik. Gitu. Dan dua orang itu yaitu suami dengan istri, dua-duanya ini saling bisa saling mengambil pahala. Jadi ketika istri berbuat baik kepada suami, dia dapat pahala. Terlepas responnya gimana, gitu ya, di sisi Allah, istri itu sudah dapat pahala. Masya Allah. Ketika dia sudah berbuat baik kepada suaminya. Nah, perkara nanti responnya ternyata datar-datar saja, nggak ada Nggak respon, peka nih suaminya, nggak ada padahal respon udah yang luar biasa diinginkan persiapan. gitu ya. Misalkan sudah berbuat baik, ternyata suaminya flat gitu ya, datar aja gitu.
ini di sisi Allah tetap istrinya sudah dapat pahala. Dan itu sudah cukup untuk buat kita nggak jadi mencak-mencak nih sama suami misalnya. Iya, dan itu sudah bisa menyelamatkan kita Iya. dari api Nggak neraka. apa-apa, ini udah dapat pahala gitu kan, alhamdulillah. Nah, kalau feedbacknya bagus, misalnya suaminya juga berlaku baik dan suaminya memandang istrinya itu adalah ini sumber pahala saya. Kalau saya senyum kepada istri saya, itu pahalanya lebih besar daripada senyum kepada wanita lain. Masya Allah. Nah, Iya itu dong, malah jangan jadi dosa sama ya. manusia, Gitu. jangan sama cewek lain. Nah, itu nggak boleh gitu. Jadi tidak bisa seperti itu. Dia bermanja-manja dengan istrinya, dia beramah-ramah dengan istrinya, itu mendapatkan pahala hanya sekedar ramah saja Senyum kepada saja istrinya. ya, Ustazah. Ya Iya, Allah. makanya dikatakan oleh Rasulullah ketika dikatakan sebaik-baik kalian itu yang baik kepada keluarga kalian. Betul. Karena memang kita baik kepada orang lain itu mungkin kalau bisa dikatakan nilainya itu baik sesama manusia. Berbeda. Tapi ketika kita baik kepada pasangan kita, baik kepada istri kita, baik kepada suami kita, Pasangan halal kita ya. ini imbasnya beda gitu. Imbasnya beda. Kita dapat pahala yang sangat besar di sana. Bahkan di hadis-hadis yang lain dijelaskan juga, ada ulama-ulama menjelaskan kita menyediakan teh saja itu berguguran sudah. Masya Berguguran Allah. dosa. Kita pegang tangannya gitu Masya ya. Allah. Pegang tangannya saja. Ini mohon maaf yang masih jomblo nih. Nah, kita pegang tangannya saja itu berguguran dosa. Masya Allah. Nah, itu kan luar biasa kan? Kita nggak capek-capek harus sholat malam 100 rakaat, tapi cukup dengan kita mendekati istri saja, mendekati suami saja, kita sudah dapat pahala seperti Masya itu. Allah. Nah, itu di dalam Islam gambarannya seperti itu. Jadi sudah digambarkan pahalanya, sudah diajarkan caranya gitu ya. Sampai masih belum mau melaksanakan juga, nah ini kan berarti memang ada yang salah. Gitu ya. Padahal luar biasa ya Ustazah, Allah sudah memberikan kepada kita sedemikian rupa motivasi-motivasi yang membuat kita semakin ingin bersegera begitu ya Ustazah ya, mungkin untuk menikah dalam hal ini, dan ketika menikah nanti juga ternyata ada pahala yang sudah Allah siapkan dan itu luar biasa sekali, sehingga di sini ketika kita ingin bersama sahabat kita atau suami kita tadi itu, kita melakukan semuanya seperti menyiapkan bekal tadi apa segala macam. Motivasi kita sudah ibadah ya, bukan sesuatu yang untuk dihitung. Aku udah nyiapin kamu bekal nih, kamu mana untuk aku gitu. Enggak seperti itu ya Ustazah ya, Masya Saya Allah. maharnya segini nih waktu itu. Iya. Nggak gitu ya gitu. Jadi bukan hitung-hitungan Masya saya Allah. pernah maharnya sekian, kemudian sekian, enggak gitu. Oke. Ya, mungkin di sini bagi pemirsa IDARI TV yang mau bertanya, karena semakin sore ini semakin seru loh pembicaraan kita hari ini. Jadi boleh bertanya di kolom komentar ya. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah dapat satu penanya ya, pertanyaan dari Amiroh. Assalamualaikum Ustazah, rahimakumullah. Mau tanya, apa bekal yang mendasar bagi sahabat dalam ranah pernikahan? Nah, ini luar biasa juga nih Ustazah. Bekal yang mendasar bagi sahabat. Iya, untuk Ukti Amiroh dan untuk ukti-ukti fillah di luar sana yang menyaksikan IDARI TV. Nah, bekal terbaik di dalam pernikahan bagi sahabat itu adalah keimanan. Masya Allah. Nah, sehingga sebelum menikah itu kan kita diminta oleh Rasulullah, pilihlah pasangan itu atas dasar keimanan. Meskipun boleh gitu ya, boleh memilih yang lain. Kan ada 4 syarat Betul. tuh. Ya kan, ada 4 syarat. Kita boleh pilih cakepnya, gitu ya, kita boleh pilih keturunannya, tapi alangkah baiknya kalau kita pilih agamanya. Iya, Jadi hartanya kalau kita agamanya. pilih imannya, insya Allah kita akan beruntung. Masya Allah. Dan memang betul, ketika rumah tangga itu berjalan karena keimanan, dilandasi oleh keimanan, dan kita sepakat di dalam rumah tangga itu kalau ada masalah kita akan selesaikan dengan solusi dari Islam, maka rumah tangga itu akan berjalan menjadi lebih aman dibandingkan tidak ada kesepakatan di dalamnya atas dasar keimanan. Masya Allah. Jadi kalau tidak berdasarkan iman, itu akan berdasarkan hawa nafsu. Benar, kalau nggak iman berarti hawa nafsu lagi tuh Ya, perginya ya Ustazah soalnya ya. kan ada 2 ya, Iya, hanya ada 2. hanya 2 Kalau itu. kalian tidak menundukkan hawa nafsu, nah berarti kalian itu belum beriman. Masya Tidaklah beriman kalian, tidaklah beriman seseorang hingga dia menundukkan hawa nafsunya kepada apa yang aku bawa, kata Masya Rasulullah, Allah. yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah. Luar Jadi biasa. sehingga memang bekal terbaik itu adalah keimanan. Dari mana mendapatkan keimanan ini? Nah, keimanan itu kalau dijelaskan, keimanan itu adalah sesuatu pembenaran yang bersifat pasti.
Jadi membenarkan Allah itu secara pasti. Sebagai ilah Ya, satu-satunya ya, membenarkan Rasul sebagai seorang nabi yang terakhir yang membawa risalah dari Allah secara pasti. Dan kemudian membenarkan malaikat, membenarkan Al-Quran, membenarkan Hari kodok-kodar, kiamat. membenarkan hari kiamat Benar, secara pasti. Nah, itu dari mana prosesnya? Ikut ngaji. Iya, Nah, benar. boleh nggak ngaji di Idari nih? Boleh Boleh ya? sekali pemirsa. Jadi ikut pengajian mulai dari sekarang. Sekarang kan banyak kajian online ya. Benar. Nah, itu adalah bekal terbaik untuk menuju pernikahan. Jadi bukan masalah parenting saja, tetapi juga masalah kualitas keimanan seseorang. Iya, bahkan pra-parenting ini namanya, sebelum Betul. kita menuju ke rumah tangga itu kita ketahui dulu ilmunya gitu ya Ustazah ya, terutama di sini keimanan tadi ya. Oke, Masya Allah. Ya, jadi itu mungkin pertanyaan dari Ukhti Amiroh. Kalau ada Ukhti yang lain atau Akhi mungkin yang mau bertanya seputar masalah suami istri hari ini ya Ustazah ya, dan sedikit kaitannya dengan feminisme. Nah, ini boleh sekali silahkan diketik di kolom komentar. Insya Allah kami akan menjawabnya seperti itu. Ya, baik, mungkin bisa dilanjutkan Ustazah. Ya, kembali lagi ke masalah kegoncangan yang terjadi di dalam rumah tangga, itu memang mulai dari racun-racun feminisme tadi. Racun-racun feminisme yang dibisikkan kepada kaum perempuan, kepada istrinya, supaya dia sama dengan laki-laki, supaya dia memiliki kemandirian, memiliki finansial tersendiri. Nah, ini adalah satu yang kemudian menggoncang pernikahan itu sendiri. Nah, bukan hanya urusan remeh-temeh kayak misalkan gini, gara-gara mindsetnya sudah termasuki oleh ide feminis, kemudian dia jadinya tidak mau melayani suami secara maksimal. Masya Allah. Gitu. Jadi ketika suaminya minta dilayani, minta tolong buatkan teh dong, bikin aja sendiri. Gitu. Astagfirullah. Itu ada gula, nah bikin sendiri. Ada Gitu. kaki kan ya, ke tangannya masih baik kan? Nah, gitu. jadi kan Astagfirullah. itu satu sisi gitu ya, satu sisi. Kemudian sisi yang lain, serangan yang lainnya adalah kita seperti meminta-minta kepada suami, bahkan sampai dikatakan gengsi kalau minta uang itu dari suami. Loh, padahal suami itu kewajibannya adalah menafkahi Memang sudah kewajiban, istri, betul, gitu. betul. Nah, jadi memang seluruh rangkaian hukum syara di dalam pernikahan itu satu persatu dipreteli gitu lah. Iya. Masalah penafkahan, kemudian itu kan wajib ya, Iya. wajib suami menafkahi istrinya. Kemudian digoncang oleh racun feminis tadi. Betul. Perempuan harus mandiri, tidak perlu minta sama suami, gitu. Padahal sebenarnya kalau dalam Islam saja kita ketahui kewajiban suami dan istri itu sebenarnya sudah cukup untuk menjawab problem rumah tangga apapun untuk hari ini ya Ustazah Betul. ya. Tapi mungkin kembali lagi karena mungkin kita memang harus menambah ilmu kita terus, sehingga kalau ada nanti ya racun feminisme atau racun sekulerisme yang kemudian mempertanyakan kewajiban kita lagi, terutama mungkin dalam hal rumah tangga, kita bisa bentengi diri. Jadi memang betul kata Ustazah tadi, seperti kita kembali ke keimanan kita tadi. Kalau kita bisa mengetahui kewajiban kita masing-masing antara suami dan istri, insya Allah masalah bekal ini nggak akan tergoncang gitu ya. Masalah yang ringan, masalah bekal. Betul. Ada satu lagi saya ingin menjelaskan di sini, yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-228. Nah, di dalam surat ini disebutkan dan bahwa para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Kenapa disebutkan sebagai para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya? Karena yang bertanggung jawab menjadi pemimpin itu adalah suami. Jadi apapun yang terjadi yang dilakukan oleh istri itu nanti suami yang bertanggung jawab. Oke. Gitu. Jadi kalau istrinya tidak tahu, suami yang ditanya. Kalau istrinya bersalah, melakukan kesalahan, suami yang ditanya. Ya kan pemimpinnya yang Betul, ditanya. Nah, betul. karena pemimpinnya yang ditanya, maka di sini di dalam Islam tingkat kelebihannya itu adalah pertanggungjawabannya lebih berat seorang suami terhadap istrinya. Oke. Ya, Ustazah mungkin di sini kita ingatkan lagi para pemirsa Idari ini untuk berkurban ya. Nah, Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban sebentar lagi akan terlaksana. Nah, dalam memudahkan urusan masyarakat dan wujud kepedulian kepada fakir dan miskin yang ada di Pekanbaru, Riau dan sekitarnya, Ikatan Dai Riau atau IDARI hadir bersama umat dalam program
Idari Peduli atau Idari Berkurban, menerima dan membantu kaum muslim yang ingin berkurban untuk disalurkan kepada fakir dan miskin atau daerah-daerah terpencil di Pekanbaru, Riau dan sekitarnya, agar mereka merasakan kemenangan di hari Idul Adha 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Nah, bagi kaum muslim yang ikut mendukung program Idari Peduli atau Idari Berkurban dapat mentransfer ke rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0836 628560. Sekali lagi nomor rekening kita BNI Syariah 0836 628560 atas nama Mukhlis dengan jumlah 2.350.000 per peserta kurban. Nah, mohon konfirmasinya jika sudah ditransfer ke nomor 0813 6575 2449. Sekali lagi konfirmasi nomornya setelah mengirimkan nanti adalah 0813 6575 2449. Ya, Ustazah, mungkin di sini alhamdulillah kita sudah masuk beberapa pertanyaan lagi nih dari para dari TV. Oke, subhanallah, dari Ning ya. Subhanallah, begitu menarik pembahasannya, terkadang tampak begitu sepele nih. Namun begitu syarat ilmu atau harus punya ilmunya ini. Nah, hal ini yang sering dilupakan oleh pasangan yang sudah menikah atau akan menikah. Kiranya siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan akan pola hubungan suami istri ini, Ustazah. Kemudian bagaimana cara yang mestinya kita lakukan agar pola sahabat selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan suami istri sepertinya, Ustazah ya. Karena mengingat derasnya pemahaman yang begitu menghantam kehidupan keluarga suami istri. Nah, jadi pertanyaannya luar biasa, siapa yang bertanggung jawab? Habis itu bagaimana cara pola hubungannya gitu ya? Ya, memang ini ada yang belum selesai pembahasan kita, bahwasanya ketika urusan rumah tangga ini ada sesuatu yang unik ya. Islam itu kan kafah. Nah, ketika Allah katakan udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Nah, kafah itu apa? Kafah itu berarti semuanya. Nah, semuanya. Dan di dalam ayat yang lain juga disebutkan al-yaum akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan Islam untuk menjadi agamamu. Nah, ketika sudah sempurna kafah, ini maksudnya dari mananya? Bahwa pengaturan di dalam Islam itu pengaturan yang menyeluruh. Jadi tidak mungkin Islam itu memberi pengaturan yang hanya separuh-separuh. Nah, kehidupan rumah tangga itu tidak berdiri sendiri. Jadi kehidupan rumah tangga itu tidak berdiri sendiri hanya antar suami dengan istri saja. Bukan itu aja ya, Ustazah? Bukan itu, tetapi suami istri ini di dalam Islam diatur juga kehidupan rumah tangga, meskipun itu adalah ranah private, namun dia ditopang oleh ranah yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Yaitu ranah sistem pemerintahan. Masya Allah, bahkan sampai sistem pemerintahan punya pengaruh dengan rumah tangga berpengaruh ya? kepada sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan yang menerapkan Islam itu ternyata juga mempermudah interaksi yang terjadi di antara rumah tangga. Gitu. Bisa untuk menjadi faktor pendukung yang lebih kuat ya, bahkan itu menjadi pendukung utama jadinya, pendukung utama, karena ketika ada suami yang nakal gitu ya, yang menjatuhkan sanksi siapa? Nah, kan yang menjatuhkan sanksi nggak cukup istrinya saja, gitu kan? Dikasih cemberut gitu ya, nggak cukup. Kalau nakalnya itu adalah sebuah kemaksiatan dan di dalam Islam, pelanggaran syariat ada aturannya, maka negaralah yang menjatuhkan sanksi terhadap suami tersebut ataupun istri nanti gitu. Kalau di dalam sistem yang lain itu tidak ada. Di dalam sistem yang lain itu suami yang nakal, istri yang nakal gitu ya, itu tidak ada sanksinya dari negara, karena itu diserahkan dalam sistem kapitalis yang berlaku sekarang di dunia. Tidak ada hukuman untuk suami yang nakal atau istri yang nakal, karena itu urusan individu gitu. Selama istrinya ridho, selama suaminya ridho, tidak mengajukan penuntutan, maka tidak ada sanksi. Nah, tetapi di dalam Islam dan sistem pemerintahan Islam itu tidak seperti itu, gitu. Jadi itu diatur. Meskipun istrinya tidak menuntut, tetapi kalau itu adalah pelanggaran syariat, misalkan berzina, itu kan pelanggaran syariat kan, berzina. Kemudian berzinanya itu menjadi viral, gitu, menjadi viral. Nah, ini kemudian harus dijatuhkan sanksi. Harus dijatuhkan sanksi. Kalau sudah menikah, berarti dia harus dihukum
Cambuk ya? Dirajam. Rajam. Iya, yang dijilid itu kalau Dira- yang belum nikah ya. yang Ustazah? dijilid itu yang belum menikah, jadi dirajam sampai meninggal. Dirajam sampai meninggal. Jadi kalau sudah menikah dia jadi mayat sebenarnya. Oh, udah Gitu. siap-siap Sudah untuk mayat gitu kan kalau dia melakukan perzinahan. Oke, benar. Nah, itu yang menjamin siapa? Agar tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan di dalam rumah tangga, itu adalah urusan negara. Jadi ternyata negara juga mengatur urusan Rumah menjaga tangga, ya, betul. menjaga keutuhan rumah tangga Menjaga itu keutuhan, oke. dari kekacauan rumah tangga. Oke, Gitu. berarti di sini Ustazah memang iya beberapa kasus bukan rumah tangga saja yang di dalam sistem kehidupan hari ini apabila ada suatu problem atau permasalahan, apabila tidak ada yang menyampaikan kepada ya katakanlah penegak hukum, tidak ada yang merasa dirugikan, mereka tidak akan diusut memang kasusnya ya, termasuk rumah tangga seperti ini. Akhirnya jadi penyakit. Betul. Kan kayak sekarang kan jadi penyakit di tengah-tengah Iya, di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi penyakit sosial. Nah, penyakit sosial itu dihentikannya bagaimana? Nah, sistem kapitalis tidak punya. Sistem Islam punya. Gitu. Masya Sistem Allah. Islam punya solusinya. Memang sempurna sekali ya Ustazah. Nah, jadi yang Kapan? menjaga siapa? Yang menjaga itu adalah negara. Oke. Kemudian kalau edukasi gimana? Negara juga bisa mengedukasi. Jadi kalau sekarang itu kan hanya diserahkan kepada ustadz dan ustazah lah yang akan memberikan edukasi tentang rumah tangga kepada calon suami Ya, dan calon istri. Oke. Nah, ustadz itu hanya mengedukasi dari sisi pemahaman. Tetapi kalau negara itu mengedukasi dari sisi Anda harus melaksanakan ini atas dasar keimanan, dan kalau Anda melanggar, jadi Anda bermaksiat di dalam pernikahan Anda akan mendapatkan sanksi. Masya Jadi Allah. ketika sanksinya itu sudah tergambar, nggak berani melakukan Iya. kemaksiatan itu. Dan terjaga sekali nanti keutuhan rumah tangganya apabila hal ini memang diterapkan ya Ustazah Betul, ya. termasuk masalah nanti penafkahan. Nanti istrinya tidak dinafkahi, negara yang akan memaksa suaminya gitu untuk menafkahi kalau suaminya memang tidak mau menafkahi ya. Dan juga penjagaan-penjagaan yang lainnya, penjagaan urusan kayak KDRT, Oke. pemukulan di dalam rumah tangga, Oh, itu Masya juga Allah. ada Itu ramai sanksinya. sekali kasusnya Mata Ustazah. dibalas dengan mata, Betul, bahkan kalau sampai luka itu ada juga sanksinya di dalam sistem pemerintahan Islam. Masya Allah, tidak terbayang nih Ustazah apabila sistem pemerintahan Islam nih yang diterapkan mungkin kehidupan rumah tangga akan lebih banyak yang terjaga ya Ustazah ya. Tidak Iya. seperti hari ini, bahkan untuk mencari keadilan saja seorang istri itu kesulitan begitu. Karena ya tidak ada pendukung tadilah dalam sistem ini, cari advokat dulu apa segala macam kan. Belum lagi keresahan dalam hati. Akhirnya hanya istri-istri strong tanda kutip yang bisa bertahan di era sekuler seperti ini yang bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Iya, makanya kemudian muncul ide feminis ini adalah di saat dia bukan dalam sistem Islam. Oh iya ya, betul Ya, betul. Feminisme jadi ide akhirnya feminis lahirnya. itu muncul karena dia berada dalam sistem kapitalis Oke. yang tidak melindungi perempuan dan juga tidak menjaga suami dari menzolimi istrinya. Padahal dia bilang dia itu tumbuh untuk membawa keadilan bagi perempuan ya Ustazah. Ya, Tapi dan ternyata ternyata enggak, solusi feminis juga khas dengan gayanya yang kapitalis juga, Iya. gitu. Ya memang lahir dari sistem yang sama. Oke. Sehingga kalau dikatakan apakah nanti ada di dalam Islam seperti itu, tidak ada. Itu masalah-masalah yang seperti itu tidak akan ada di dalam Islam. Alhamdulillah kalau memang tidak ada itu pasti akan lebih tenang ini batin para ibu-ibu di rumah ini pemirsa Kita ya. sekarang ini jadi ada masalah, jadi goncang permasalahan, hanya urusan bekal saja ternyata urusannya bisa sampai panjang gitu ya. Iya betul. Itu memang karena sistem sekarang itu bukan sistem Islam. Oke. Nah, karena bukan sistem Islam sehingga kegoncangan-kegoncangan akan terus terjadi. Yang ada kita hanya bisa menjaganya secara personal, secara individu saja. Jadi suami menjaga istrinya, yaitu di rumahnya dia sendiri. Jadi menjaga dari isu-isu yang menggoncang istrinya, isu-isu yang menggoncang hak dan kewajiban suami, itu mereka lakukan penjagaan sendiri. Nah, betapa beratnya melakukan penjagaan di rumah tangga itu sendirian. Kayak sekarang ya, kayak kasus COVID ini, satu sisi kasus COVID ini alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah
istri jadi rajin masak, itu ya. Satu sisi istri jadi rajin masak. Termasuk Mbak Khairani, Ibu Khairani yang bikin Twitter sehingga viral itu, dia baru bikin bekal itu ketika diberlakukan new normal. New normal, tapi protokol kesehatan kan masih tetap ya. Jalan, Biasanya dalam keadaan kondisi sebelum COVID, beliau itu suaminya itu pulang untuk makan siang. Nah, jadi atau dia berdua makan siang gitu ya. Nah, tetapi dalam kondisi sekarang kantornya itu tidak boleh makan suaminya di kantin itu ya? tidak memudahkan untuk pulang di rumah. Gitu, Nah, bahkan makan di kantin kan namanya juga kita lagi situasi seperti ini. Nah, akhirnya yang aman itu adalah istrinya masak. Betul, buatkan bekal untuk suaminya ya. Nah, istrinya masak ini bagus gitu kan, bagus justru untuk menjaga lebih sehat, kemudian lebih hemat juga gitu kan daripada beli-beli. Nah, seperti itu positifnya COVID gitu. Salah satu yang bisa kita positifnya ambil ya. kondisi sekarang masalah rumah tangga itu menjadi lebih bagus, lebih akrab, lebih sering ketemu mungkin ya Ustazah ya. Itu satu sisi. Untuk yang tidak tahan, yang bermasalah, tapi ternyata sisi yang lain, COVID ini juga meningkatkan tingkat perceraian. Oh iya, gitu. Jadi memang yang sudah ada masalah di dalam rumah tangganya itu tidak bisa diselesaikan, apalagi dia tidak berlandaskan kepada keimanan. Nah, sehingga permasalahannya itu menjadi lebih kompleks, lebih banyak, sehingga akhirnya perceraian yang dilihat oleh makin mereka. Berlarut-larut karena dia akan semakin merasa penuntutan itu makin kuat di dalam rumah tangganya karena sering ketemu ya Ustazah ya. Akhirnya yang tadinya dia nggak ketemu, dia ketemu, sayang nggak ada sama masalah istri, ya. Begitu ketemu ternyata istri saya begini. Gitu. Nah, itu satu sisi. Tapi kita lihat lagi bahwa terjadinya permasalahan itu bukan karena personalnya saja. Jadi ternyata ada sistem yang membuat personal itu menjadi bermasalah. Iya, benar-benar gitu. Jadi bisa jadi awalnya personalnya tidak bermasalah, tapi karena sistemnya bermasalah, akhirnya imbas terkena masalah juga. Dia pun kayak sekarang COVID itu kan imbasnya kan ke para bapak-bapak ya. Nggak punya kerjaan, PHK massal, itu kan berimbas ke dalam rumah tangga juga. Dia stres nanti tiba di rumah, istri nggak siap dengan hal seperti itu betul. Nah, itu kemudian jadi permasalahan. Nah, itu memang betul saatnya sekarang kembali kepada Islam. Bukan hanya masalah menyiapkan bekal ini adalah berpahala untuk kita, tetapi juga untuk keberlangsungan kita di dalam kehidupan, di dalam kehidupan bermasyarakat, itu juga harus kita kembalikan lagi kepada Islam secara utuh. Masya Allah. Jadi kalau misalnya permasalahan apapun, apabila kita kembali lagi kepada Islam, kembali ke fitrah kita lagi Ustazah, insya Allah itu akan membawa kebaikan kepada kita semua. Baik itu mungkin lingkup keluarga, individu, bahkan lingkup masyarakat dan negara ya Ustazah ya. Luar biasa. Memang pemirsa, ini memang kita harus sama-sama kembali lagi ke fitrah, kembali lagi kepada Islam, kita ikut kajian, dan insya Allah apabila suami dan istrinya punya pandangan Islam yang sama begitu ya Ustazah ya, insya Allah ini akan membawa suasana sahabat tadi di dalam rumah tangga. Oke, mungkin di sini kita akan mengingatkan lagi para pemirsa dari TV di rumah ya, Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban sebentar lagi ini akan datang. Jadi dengan memudahkan urusan masyarakat dan wujud kepedulian kepada fakir dan miskin yang ada di Pekanbaru Riau sekitar, Ikatan Dai Riau hadir bersama umat dalam program Idari Peduli Idari Berkurban, menerima dan membantu kaum muslimin yang ingin berkurban untuk disalurkan kepada fakir dan miskin atau daerah-daerah terpencil di Pekanbaru Riau dan sekitarnya, agar mereka merasakan kemenangan di hari Idul Adha 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Nah, bagi kaum muslimin yang ikut mendukung program Idari Peduli Idari Berkurban dapat mentransfer ke rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0836 628 560. Sekali lagi kami ulangi, BNI Syariah dengan nomor rekening 0836 628 560 atas nama Mukhlis dengan nominal Rp2.350.000 per peserta kurban. Sekali lagi nominalnya Rp2.350.000 per peserta kurban. Nah, mohon konfirmasinya jika sudah mentransfer ke nomor 0813 6575 2449. Sekali lagi nomornya 0813 6575 2449. Ya, mungkin Ustazah karena waktu kita mungkin terbatas, bisa disampaikan mungkin Ustazah kepada pemirsa di rumah kesimpulan dari judul kita hari ini. Ya. Bekal suami mengguncang ada apa? Nah, ada isu feminis yang membuat
bekal suami yang biasa itu menjadi tidak wajar biasa. jadi tak wajar ya saya. Menjadi sesuatu hal yang wajar menjadi tidak wajar. Termasuk juga evaluasi kepada kita, yaitu kaum muslimin, apakah masalah rumah tangga kita ini sudah didasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, sudah didasarkan kepada Islam atau belum. Karena ketika kita belum mendasarkan kepada Islam, maka rumah tangga kita itu akan terus berguncang. Gitu, akan terus berguncang. Dan ketika kita ingin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, adalah kehidupan yang layaknya dua orang sahabat, itu adalah dengan kita melandaskan kepada Islam dan bersandarkan kepada Islam, dan kita menjalankan rumah tangga itu juga dengan aturan-aturan Islam. Oke, Masya Allah. Ya, baik pemirsa, Alhamdulillah luar biasa sekali banyak manfaat, banyak ilmu, sakofah yang kita dapatkan hari ini. Dan mungkin ini bisa untuk kita share kepada teman-teman kita dan menjadi amal jariah bagi kita. Dan terutama untuk bagi kita yang menyampaikan ya, kita di sini insya Allah semakin tinggi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik pemirsa, karena mungkin durasi kita hanya sampai di sini ya Ustazah. Alhamdulillah terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita. Semoga jadi pahala untuk kita semua ya Ustazah ya. Nah, kita mendoakan semoga keutuhan rumah tangga para peserta pemirsa di Rumah Hidayah TV ini tetap terjaga ya, walaupun dalam kondisi yang hari ini tidak memungkinkan ya untuk bagaimana gitu melaksanakan ibadah yang maksimal, karena hari ini sistem kita belum Islam ya Ustazah, tapi kita berdoa dan terus berjuang semoga segera terwujud. Nah, baik pemirsa, mungkin di sini dulu kajian kita hari ini. Nah, insya Allah kita akan hadir lagi dalam acara yang sama, Mutiara Islam Menuju Peradaban Mulia, setiap hari jam 5 sampai jam 5.50 waktu Indonesia Barat. Spesial Sabtu dan Ahad, edisi Kajian Muslimah Al-Mar'atus Sholihah. Ya, mungkin saya Cynthia Minandar dan Ustazah Tri hari ini mohon undur diri beserta kerabat Idari yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, karena kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan dari kami pribadi. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Jangan lupa besok jam 5 sore kita akan hadir lagi di channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.